Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar Cancer? Aku harap semua baik-baik aja ya. Sehat selalu, aku doain semua. Lagi musim hujan, panas hujan, gampang sakit tenggorokan. Jadi banyak minum air putih sama minum larutan gitu. Biar nggak radang tenggorokan. Dan akhir-akhir ini buat yang empat banyak diserang di throat chakranya. Jadi kalau misalnya mereka bikin podcast atau bikin YouTube channel atau memang jadi pembawa berita untuk ke banyak orang yang berita yang baik, itu throat chakranya diserang. Jadi banyak gitu atau batuk-batuk atau kehilangan suara. Jadi saran aku jaga kesehatan, oke? Buat yang kamu baru masuk ke channel aku, selamat datang ya. Jangan lupa subscribe, di-share gitu kan. Terus kalau yang udah lama, selamat datang. Oke, rule-nya jangan lupa. Ini bisa kamu sendiri yang terbaca energinya, atau orang yang sedang kamu pikirkan. Bisa energinya vice versa, bisa energinya perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Itu kamu yang atur aja rule-nya. Oke. Terus ini konten nggak semua cocok untuk buat kamu yang lihat ya. Untuk sometimes ini spesifik, sometimes misalnya satu cerita kamu yang benarnya cuman separoh atau ya jarang lah ada yang full gitu ya gitu. Ambil yang baiknya aja, oke? Gitu. Terus kalau kamu yang mau personal reading atau mau cleansing, boleh kamu DM aku di Lady Clover _Starot, oke? Nanti term sama conditionnya nanti aku kasih tahu. Kita mulai ya. Yang mana dulu nih? Ini nih. Cancer, what is going on about Cancer? Apa yang perlu diketahui sama Cancer? Apa perasaan mereka atau pergerakan mereka ya? Cancer, what is going on about you Cancer? Cancer, growth, berkembang ya. Soulmate. Oke ya. Kalau yang gue lihat soulmate lo ini, gue bilang soulmate ya karena yang kebuka di sini soulmate. Bisa twin flame, bisa soulmate, bisa siapalah gitu. Tapi yang jelas kalau ada di sini soulmate berarti dia bagian atau belahan jiwanya lo yang lo lihat ini gitu. Mereka dalam keadaan berkembang. Mungkin belief systemnya sudah mulai berubah ya, mungkin atas doa lo ya, karena lo sudah melepaskan kan kemarin itu, sudah mulai melepaskan, sudah mulai fokus sama diri lo sendiri. Nah mereka mungkin berkembang dan melihat keadaan lo, dan keadaan lo mereka sudah mulai belajar bertumbuh sekarang gitu. Atau kalau ini dari segi financial lo, sejak yang konten beberapa waktu yang lalu gue bilang lepaskan tali cordnya, berarti energi dia udah nggak ada lagi di dalam hidup lo berkembang pesat gitu, lo berkembang maju karena lo lebih fokus sama diri lo sendiri gitu. Walaupun di pikiran lo tetap ada yang namanya seseorang, wajarlah kalau memori itu sulit, seiring waktu memang bisa dilupakan, tapi dia akan terus kayak pop up gitu, tapi ya nggak usah terlalu dipikirin gitu. Abundance di sini artinya kelimpahan ya, kelimpahan rezeki. Jadi karena lo memaafkan, energinya di sini memaafkan ya. Gue ngelihat lo memaafkan segalanya yang telah terjadi dalam hidup lo gitu. Bacaan ini mungkin juga cocok sama diri gue sendiri ya, karena segala cobaan atau obstacle atau halangan yang gue lalui ya udah gue maafin aja, toh gue juga nggak ada ruginya gitu memaafkan, tapi bahagia untuk diri gue sendiri. Begitu juga lo, gue saranin ya maafin aja. Perjalanan hidup lo masih panjang, dan mungkin kalau lo memaafkan lo bisa lebih baik hidupnya, oke? Orang itu sekarang dalam keadaan merasa bersalah, feel guilty. Ya, ini contoh ya, maksudnya gambar ya. Gambarnya itu kayak melambangkan ini banget. Lo sibuk bekerja,
mereka sibuk menyalahkan, merasa bersalah gitu, feel guilty atas apa yang mereka telah perbuat sama lo gitu. Karena lo bekerja untuk diri lo sendiri, mungkin ada yang punya anak atau single mom atau single daddy, lo bekerja untuk diri lo sendiri dan anak-anak lo diikat kayak gini gitu, dihalangin, di dragging ke bawah, mau naik ke atas ditarik lagi ke bawah gitu. Jadi posisi mereka tuh kayak gini gitu. Ini ya gitu loh. Yang sebagian yang gue lihat ada hubungannya sama keluarga ya, nggak semuanya ya, ada juga yang menghalangi lo itu adalah keluarga lo sendiri gitu, keluarga dekat biasanya sih yang gue lihat di sini ya. Tapi itu nggak semua orang cocok, tapi ini keluarga ya gitu, kayak lo tuh kayak ini ya, mungkin lo punya kelebihan yang sometimes orang punya kelebihan dianggap weird, dianggap aneh gitu sama orang-orang di sekitar lo. Iya aneh banget sih lo gitu. Padahal orang yang punya kelebihan itu istimewa. Jadi biasanya dia nggak punya teman dan dia merasa kalau di depan teman-temannya atau di keliling teman-temannya dia merasa nggak cocok. Tuh kayak gitu. Kalau gue ngeliat lo kayak gitu. Lo kalau berteman sama siapapun, kalau merasa nggak nyaman ya, gue lebih nyaman sendiri gitu. Kalaupun berteman cukup kenal aja, say hi, habis itu pulang gitu. Kalau energi empat itu seperti itu memang ya rata-ratanya kayak gitu. Gue pernah bilang belum, kalau keluar ketemu orang banyak, empat itu menyerap energi buruk. Jadi kalau keluar harus pakai baju putih, jangan pakai baju gelap, karena lo banyak menyerap energi buruk di mana-mana, di mall, apa di kantor, apa di mana. Jadi kalau bisa pakai yang cerah-cerah aja, ya. Gitu. Kalau menurut Feng Shui, baju biru itu memudahkan lo, lebih mencerahkan dan lebih membuat lo usianya lebih muda. Warna pink sama biru itu lebih mempermudah usia lo dan mengakrabkan diri kepada orang lain gitu. Jadi orang lebih mudah welcome kepada lo kalau lo pakai baju biru, kalau lagi meeting atau kalau lagi lampu gue bolak-balik itu bolak-balik mati hidup kayak apa aja nih, maaf ya, kayak gitu. Nih ya, bottom of the deck-nya gosip. Entah ini keluarga orang itu yang gosipin lo, entah keluarga lo sendiri atau orang yang dekat sama lo menggosipkan lo itu. Gosipnya mending yang bagus. Lo tahu nggak dia itu sukses itu kan karena ini, dia itu kan sukses, mungkin dia jual paha dada atas apa gitu kayak KFC. Dia banyak duitnya karena itu. Gue nggak percaya tuh dia bisa dapat banyak duit kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka nggak ngerti apa yang mereka ini ya, karena mereka sombong gitu, sombong nggak suka disaingi sama kamu kayak gitu ya. Jadi intinya orang itu dalam keadaan merasa bersalah, entah keluarga mereka yang gosipin lo, entah keluarga lo sendiri. Pokoknya orang yang terdekat sama lo ya, menggosipkan lo lah itu ya kan. Ngeri. Sekarang kita buka tarot ya. Tarotnya Cancer apa yang sedang mereka pikirkan atau rencana mereka atau perasaan mereka terhadap Cancer. Tarot, apa perasaan orang yang sedang difikirkan Cancer. Komunikasi ya, mereka pengen banget berkomunikasi sama kamu. Kalau aku bilang mereka mengisolasi diri sekarang, saat ini mengisolasi dirinya, nggak mau berteman sama siapapun atau mengurung diri ya di dalam, entah karena malu
atau karena apa gue nggak ngerti. Tapi saat ini mereka malu dengan sikapnya mereka, atau dengan pemikiran, atau apa yang pernah mereka ucapkan di belakang lo, kayak gitu. Apa yang telah mereka lakukan buat lo itu mereka tidak sesuai ya dengan apa yang mampu mereka berikan kepada lo. Sebenarnya mereka mampu melakukan atau memberikan lebih dalam perlakuan atau dari segi finansial. Mereka sebenarnya bisa lebih memberikan lo apa yang lo butuhkan, tapi mereka memilih untuk tidak memberikan itu pada lo dulu gitu. Ini kemarin-kemarin ya gitu. Jadi saat ini banyak yang terjadi dalam hidup mereka tuh, entah dulu mereka ngejelekin lo, alah mana bisa maju dia itu sama gue, kalau nggak sama gue dia nggak akan sukses, kalau nggak karena gue, kalau apa, setelah pisah sama gue nggak akan dia bisa hidup makmur, nggak akan gitu. Jadi cuman karena sama gue dia bisa makmur, atau kayak gitulah ya, dengan sombongnya. Soalnya ada kesombongan tadi di itu tadi ada vanity gitu ya. Di sini ada emperor. Emperor itu sosok seorang ayah sebenarnya. Tapi kalau misalnya gue kan nggak baca terbalik ya. Kalau gue nggak baca reversal. Tapi secara keseluruhannya gue mengerti. Sosok orang ini adalah seorang yang otoriter gitu loh, mengatur. Seolah-olah mereka merasa karena mereka lalu bisa hidup. Mereka lupa Tuhanlah yang memberi rezeki, ya. Bukan mereka, tapi melalui tangan mereka sebenarnya. Mungkin ini X ya, ada sebagian yang ini ya, kayak mantan suami atau mantan seorang, pokoknya dia kepala rumah tangga tadinya nih, kepala keluarga ya, pengen balik nih sebenarnya gitu. Mungkin mereka menikah lagi atau menjalin hubungan lagi dengan seseorang, tapi nggak pas gitu ya, nggak pas. Entah mereka tuh ngomongin lo di belakang lo tuh, lo itu orang yang nggak baik dalam akhlaknya atau apanya gitu. Ternyata apa yang mereka bicarakan, dengan itulah mereka berhubungan gitu. Menyedihkan sih sebenarnya. Bottom of the deck-nya ini ya, jodoh lo mau deket, atau lo mau dapat rezeki besar di sini, atau lo mau dapat partner yang menghasilkan uang besar, dan lo dihalangin sama orang ini gitu ya. Kalau di sini Queen of Swords bilangnya, kalau gue ngelihatnya ini bukan ini ya, bukan, nggak bisa ganti-ganti ya, ini energi feminin, energi perempuan yang menghalangi lo tuh perempuan ya. Oke. Eight of Wands sama High Priestess apa teror. Nah, lo lihat ya, Five of Swords itu sebenarnya kartu yang talk bullshit, sama kayak gosip. Jadi lo tuh banyak orang atau beberapa orang yang gosipin lo kalau di depan lo manis-manis, di depan lo baik-baik. Tapi kalau di belakang tuh lo ngomong, orang ini membicarakan lo gitu. Suksesnya lo dibicarakan, lo susah juga dibicarakan, dibantu enggak gitu. Kayak gitu ya. Jadi talk bullshit gitu. Ya. Tapi secara diam-diam sih gitu. Jadi kalau gue ngelihat orang ini sedang mengisolasi dirinya, entah keluarga mereka menggosipkan mereka atau keluarga mereka menggosipkan lo dan teman-temannya, dibilangnya mungkin gara-gara lo apa gimana. Seven of Swords sama The Hermit ini apa? Completion-nya. Artinya gini, energi lo udah nggak ada lagi di hidup mereka. Mereka tuh benar-benar amsyong ya. Amsyong dalam artian gila, sial banget gue gitu. Karena waktu lo tidak cut off energi lo
Dengan mereka lo masih kasihan om, ya biarlah, oh gue masih merindukan mereka, oh keadaan mereka gimana ya gitu. Dengan mengingat gitu aja energi lo yang positif udah kesedot. Begitu lo cut off, nggak peduli gue sama mereka, mereka tuh juplak gitu, kayak gitu ya keadaannya gitu. Jadi mereka mau balik lagi nih ceritanya, si sosok emperor ini mau balik lagi ke dalam hidup lo. Alasannya apa? Coba gue ngeliat ya. Lo lihat ya baik-baik kartu gue ini. Alasannya adalah pengen mengikat lo dan dragging lo balik lagi. Jadi lo hati-hati, mereka belum begitu sembuh. Jadi kalau mereka balik lagi lo harus make sure dulu. Orang baru atau orang lama? Orang lama mereka akan melakukan ini. Dia akan mengikat lo dengan love bombing dan melakukan kejahatan behind the scene lagi. Gimana caranya untuk mengikat lo dan membuat lo ini ya. Gue bukan menakut-nakutin lo ya, jadi coba lo intuisinya dipakai buat ini ya gitu. Kalau gue ngasih tahu kayak gini bukan semata-mata lo langsung buat keputusan ya. Lo lebih mengerti diri lo dibanding gue atau orang lain gitu. Dan satu lagi, gue kalau nyampein pesan kayak gini, sometimes gue ngomong kamu atau lo itu begitu aja keluar. Jadi maafkan gue kalau misalnya ada yang sakit hati dengan ucapan gue ini, nggak ada maksud. Tapi yang gue ngeliat dari statistik, kalau yang nonton gue adalah usia di bawah 40. Jadi wajar loh, make sense, itu semua adik-adik gue karena gue almost 50. Jadi yang nonton ini apapun yang pernah terjadi itu pernah gue alamin. Jadi gue sharing di sini berarti gue pernah mengalami. Oke. Gue lebih mengerti kartu gue. Gitu. Jadi sama kayak lo muter-muter di satu circle, kalau lo nggak keluar dari gerbangnya, lo muter-muter di situ aja, di karmic cycle. Kalau udah keluar, lo akan makmur. Seperti yang tadi gue lihat, growth. Lo nggak lama ke depan, berkembang banget hidup lo, duit tuh banyak, karena lo nggak peduli lagi. Yang penting awareness itu. Nih ya, gue kasih tahu. Nggak apa-apa ya, gue nasehat ini. Gue sharing karena gue pernah ngalamin. Dan gue merasa tergerak hatinya untuk membuat lo aware gitu. Kayak gini aja deh. Kalau lo nggak aware, kayak lo meditasi, lo pikirannya kemana-mana. Lo kayak kita muslim ya, kita sholat, terus pikiran kita kemana-mana. Rakaat kita aja, rakaat 1, kedua, ketiga aja lo nggak hafal. Tau-tau lo udah keempat aja, pikiran lo kemana. Sama, lo kalau nggak aware sama sesuatu, lo nggak berada di situasi itu gitu. Jadi pesan gue, ya lo harus aware ya. Aware itu bukan sekedar ya, oh ya gitu. Lo mendengar, lo tahu, oh ya udah gue cukup tahu gitu. Awareness itu kalau gini, oh gitu rupanya ceritanya. Nah itu awareness tuh. Lo harus hati-hati dengan kayak gitu. Berarti ada splash. Splash itu kayak percikan dari dimensi itu untuk lo dikasih tahu lo untuk aware gitu. Oh kayak gitu rupanya ceritanya. Oh dia kayak gitu sebenarnya. Kayak sama seperti seorang polisi mengamati kejahatan seseorang, dia ngelihat bukti-bukti, oh dari sini ke sini, oh sini motifnya ini. Sama seperti hidup juga kayak gitu. Kalau lu nggak aware, kalau lu nggak percaya Allah paling dia gini, oh paling dia gitu, berarti lu nggak aware gitu. Sama kayak gitu hidup gitu ya. Oke. Apalagi nih yang pengen diketahui sama Cancer. Oke. Saat ini orang ini mengalami financial loss. Financial loss artinya bisa lost job, bisa berhenti dari pekerjaan, bisa bercerai yang tiba-tiba nggak tahu sebabnya, bisa berhenti bekerja gara-gara fitnah atau memang pekerjaan mereka nggak benar tiba-tiba. Bermasalah sama hutang piutang. Saat ini mereka emang benar-benar ngalamin karma yang buruk. Jadi pada saat ini kalau mereka datang ke tempat lo,
Maksudnya mereka datang tiba-tiba, better gue saranin dicek dulu apakah mereka udah benar-benar sembuh atau memang datang untuk pergi lagi, kayak gitu ya. Karena ini ada niat untuk kembali untuk menghindari karma. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka takut dapat karmanya, jadi mereka pengen balik sama kamu. Jadi kalau kali aja kalau gue balik ke dia, gue bisa lepas dari karma gue. Enggak ya, gitu. Jadi kayak gitu formatnya. Kalau orang itu balik sama lo harus make sure dulu orang ini udah sembuh apa enggak. Lo kan bisa tahu dari komunikasinya, dari caranya. Lo pakai logika, jangan pakai perasaan. Saran gue kayak gitu ya. Ten of Pentacle, Prince of Wands. Ada yang pindah pekerjaan ya di sini. Entah orang ini mulai sadar dan move on dan mulai mengendalikan atau mengontrol keuangannya, tapi feel guilty-nya belum lepas, tapi ada niat untuk balik ya. Tapi nggak tahu kapan, gue nggak ngerti. Kalau waktu fluid, gue nggak pernah mau kasih tahu waktu. Ada yang cocok sama konten gue setahun kemudian itu terjadi, atau beberapa lama kemudian. Jadi lo better kalau cek yang setahun lalu deh, karena tarot ini dimensinya kayak agar-agar gitu. Jadi ada yang sebulan, ada yang 5 bulan, ada yang setahun, bahkan beberapa tahun yang lalu gitu, cocoknya gitu. Kayak gitu. Ya. Gitu. Coba gua ngeliat. Kalau dari segi, kalau yang empat, kalau lo yang gue bilang tadi di awal, kalau lo punya podcast, kalau lo punya ini platform, misalnya apapun itu, hati-hati dengan throat chakra lo ya. Ini ada yang gak suka sama lo, tapi ngirimnya energi buruknya itu mempengaruhi chakra crown lo sama throat chakra lo gitu. Karena kalau ini artinya lo bekerja untuk ini ya, bekerja untuk kemasyarakatan, jadi bekerja untuk sosial gitu, bantu orang gitu. Jadi lo dihalangi gitu untuk berkembang, halangannya jadi kelihatannya lo seperti radang tenggorokan, seperti sakit kepala, migrain yang amat sangat. Itu kalau gue bilang energi negatif ya, hati-hati. Kalau bisa lo jaga kesehatan, minum vitamin, obat, penghilang rasa sakit, dan lo meditasi untuk memecahkan energi tadi, jadi lebih mudah hidup lo. Kita lihat dari oracle ya. Apa katanya oracle ini untuk Cancer? Apa saran untuk Cancer Tarot? Trust in the magic, be loyal to what you love. Jadi lo harus percaya sama keajaiban ya. Lo harus percaya sama magic. Magic di sini keajaiban. Ada juga artinya magic gini. Allah jangan sekarang mana ada magic. Gue nggak percaya sama magic gitu. Berarti itu sombong kan? Karena Tuhan menciptakan alam itu ada banyak. Alam bangsa jin, alam manusia, alam setelah kita mati, sama satu alam yang ada di perut itu adalah satu alam ya. Kalau untuk membesarkan, kalau kehamilan itu ada alam di situ kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut ini ya penelitian, dimensi itu banyak gitu. Jadi kalau lo bilang Allah nggak percaya magic, lo terlalu logik. Kalau orang yang terlalu logik dia gampang kena sihir ya. Jadi lo hati-hati, itu jatuhnya jadi sombong gitu. Gue nggak percaya magic, oh gue udah ini kok, gue udah ibadah kok banyak, itu berarti itu sombong gitu. Jadi lo hati-hati, sihir itu masuknya dari kesombongan, kemarahan, sama kesedihan yang amat sangat. Oke. Now is a lucky time.
Ini waktunya lu beruntung loh gitu. Jadi lu jalani dulu, lu nggak usah mikir-mikirin cinta-cintaan. Saran gue, lu fokus aja sama apa yang lo lakuin saat ini. Kalau menjalani skill lo belajar skill lo lebih dalam lagi, nanti rezeki ngikutin. Kalau sekarang bekerja, lo jalani aja pekerjaan dan bisnis lo itu. Gitu. Be loyal to what you love. Jadi lo jangan terburu-buru untuk melihat ke masa depan. Karena lo tidak menghargai, jadi nanti kurang menghargai saat ini gitu. Jadi saran gue lo hargai saat ini gitu. Hargai waktu lo saat ini, apa yang bisa lo lakukan saat ini gitu. Clear out the clutter itu, bersihkan segala halangan yang mengganggu lo nggak usah pikirin lagi ya gitu. Karena kalau udah vibrasi tinggi kayak sihir kayak apa itu nggak usah peduli, tapi lo menyehatkan diri lo aja, nggak akan kena. Karena kalau percaya diri kita lebih, insecure kita hilangkan, so sihir itu nggak terlalu signifikan efeknya. Now is a lucky time, jadi saat lo sudah beruntung. There is always enough artinya gini, lo jangan greedy. Kalau lo dapatnya segitu, lo syukuri, nanti akan ditambahkan. Jadi nggak usah terburu-buru gitu. Kalau lo misalnya mau bisnis ini, lo jalanin aja, lo tekunin. Mungkin itu lebih baik. Lo pasti pengen tahu ya apa yang pengen dia bilang sama lo. Yang gue lihat gitu sih ya, biar ada lucu-lucunya sedikit. Apa yang mereka pengen bilang sama Cancer? I don't react when people mention you. Gue nggak peduli. Gue nggak terlalu peduli apa yang orang bilang tentang lo gitu. Jadi orang ini udah nggak percaya lagi apa yang digosipin tentang lo itu. Alhamdulillah sih dia nggak percaya lagi gitu, nggak peduli lagi gitu. I can't stop thinking about you. Jadi dia begitu energi lo nggak ada, dia malah sibuk mikirin lo tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Lucu sih. Kayak apa tuh? Kayak circle kayak 24 jam. You and I were too young. Mungkin ini waktu lo bertemu sama orang ini, waktunya orang ini nggak serius sekali. Nggak serius, atau mungkin usianya bisa lebih muda dari lo mungkin, atau lo berduanya mungkin tadinya ya untuk mengisi kekosongan, terus ketemu orang ini dan menyenangkan, ceritanya apa segala macam, kebablasan, bisa jadi ya. We will be together again. Jadi dia berharap akan bersama kembali. Tadinya mungkin platonik, mungkin dia teman sharing lo, ngobrol, cerita ngalor ngidul, tapi dia pengen lebih dari temen sih, ngarepnya sama lo. Gitu kan, suka ada gitu temen rasa pacar ya kan, Bo. I know I mess up everything. Gue tahu gue yang bikin berantakan semuanya. Emang iya. Dan inget ya, I know exactly what I was doing. Jadi dia tahu persis apa yang dia lakukan. Jadi dia jealous sama lo, dia benci sama lo, dia cinta sama lo. Bahaya nih cinta dan benci. Karena dia cinta sama lo, tapi dia benci juga. Jadi dia melakukan kejahatan itu karena dia jealous sama lo gitu. Apa yang lo lakukan tanpa gue, lo gak bisa pergi ninggalin gue gitu aja, beraninya lo gitu. Gak bisa nih, lo harus sama gue. Gue menderita, lo harus ikut menderita. Mengerikan. Ya udahlah, cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat membantu ya, Besti. Gue harap semuanya dapat membantu, bisa ada tertolong sesuatu 1-2 kata yang membuat lu aha bener juga nih kata si Lady gitu ya. I love you all, jaga kesehatan jangan lupa ya, bye bye.